Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Lagi Ciao, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Roni KBBF. Kasih saran dong Om Sanda, burungku di rumah dibuka kerodong pasti nembak bongkar materi. Apalagi kalau ada anak kecil lari-lari pasti lepas-lepas isiannya. Di lokasi lomba burung juga bocor kalau di bawah jadi tontonan karena volumenya juga kenceng banget. Tapi kenapa ya Om kalau dilombakan sering nggak mau bunyi, burung diem aja. Kadang-kadang mau tarung, kalau mau kerja nembak panjang-panjang pasti koncer nominasi kecil. Itu kenapa ya Om? Oke ya, terima kasih Roni KBBF atas pertanyaannya. Ya kalau aku tebak di sini sih, ini burungmu itu kalau di rumah, waktu awal kamu mau rawat burung itu, pagi hari itu ya, kamu buka kerodong, wah dia kayak nampil gitu ya. Apalagi kalau ada kebisingan atau orang anak kecil tuh lari-lari. Bahkan ada orang lewat saja bikin dia kaget, dia tuh langsung mutah tuh materinya, langsung nembak panjang gitu ya. Terus di lapangan, di lokasi lomba, waktu nyampe lokasi lomba itu gembrong-gembrong burung volumenya kencang, nembak-nembak. Tapi kenapa ya masalahnya kok burung ini kadang-kadang ini mau kerja, kadang-kadang enggak. Banyak nggak maunya gitu ya. Dia tuh matung. Istilah orang itu tekuk leher, ya, mestol seperti itu. Ini sih urusannya mental Om, ya. Jadi gini, yang paling enak nih melihat burung kita itu ada mental atau enggak. Apakah ini benar masalahnya di mental dia? Sewaktu burungmu kamu gantang, kalau dia itu masih takut dengan keramaian, kebisingan lomba, lihat orang banyak gitu ya, dia masih takut. Dia itu ya ada lompat-lompatnya, ada geraknya lah paling tidak seperti itu. Sesekali dia bunyi. Bahkan walaupun dia tidak bunyi, tetapi dia harus gerak. Nah kalau dia itu malah diem, diam matung, diam seribu bahasa gitu ya. Itulah yang dikatakan mestol atau tekuk leher. Nah, cuman kalau dia mau kerja aja, dia tuh nembak-nembak ya kan seperti itu ya. Om Ronika BBF ini mengatakan seperti itu. Kalau dia mau kerja aja, dia pasti nominasi kecil karena burungnya udah volumenya kencang, nembaknya panjang-panjang. Toh juga materinya mungkin bagus gitu ya. Nah, ini kok dia mau kerja? Kenapa kok dia nggak kerja? Kenapa kok kadang dia mau kerja? Burung itu ya saya bilang tadi bisa saja ini karena mental. Ya kalau aku sih nembaknya ini mental. Burung yang istilah orang Jawa tuh getap, sering mestol, sering tekuk leher gitu ya. Nah, sewaktu dia mau kerja, kenapa kok dia kadang mau kerja? Burung seperti ini istilahnya itu kan wani-wani angas, antara berani dan tidak berani. Nah, sewaktu dia takut, dia diam seribu bahasa. Sewaktu dia merasa dia ada ruang, merasa dia itu istilah orang Jawa itu duwe angin gitu loh ya. Punya ruang, kebetulan mungkin ada musuhnya yang menurut dia di akhirnya dia berani, antara berani dan tidak berani. Jadi sewaktu dia berani ini dia akan mengeluarkan suara-suara ancaman. Apa yang dia punya akan dikeluarkan seisi-isinya ini tadi loh ya. Isiannya apa aja gitu kan. Sahutan ini akan dikeluarkan. Dia akan maksimal mengeluarkan suara-suara pukulan yang dia punya. Karena itu tadi antara berani dan tidak berani, atau orang Jawa sebut itu wani-wani angas gitu ya. Oke Om. Nah kalau punya burung volumenya bagus, materinya banyak, nembak-nembak tuntas gitu ya, bahkan mungkin bisa satu nafas 2-3 lagu. Ini memang jadi dilema.
Satu sisi mungkin omnya juga udah tahu, bahkan juga mungkin teman-teman yang lain juga sudah pernah bilang gitu ya bahwa burung ini masalahnya di mental. Tapi kan sayang ya, burung seperti ini kok mau dilempar ya. Ini jelas. Ini mewah, kalau dia mau kerja aja dia mewah. Ya, inilah jadi pertimbangan. Itulah teman-teman ya, repotnya kalau sudah bicara tentang mental. Maka poin tertinggi sering saya katakan di murai batu itu adalah mental. Kan? Kalau memang betul-betul real tarung loh ya. Itu yang dipertaruhkan adalah mentalnya. Burung mau mukul, berani ngelawan, berani ngancem, itu urusannya mental. Kalau dia nggak punya mental, ya ini masalahnya. Nah, terus sekarang gimana nih? Saya sayang nih Om. Mau saya keluarkan karena burung enak nih ya, materinya, volumenya juga di atas rata-rata. Oke, ya terima saja konsekuensinya. Kalau sudah tahu burung dengan permasalahan mental, kita coba olah, ya kan? Kita coba olah supaya burung itu yang penting mau kerja. Tadi saya katakan ya, burung ini kalau mau kerja karena dia punya ruang, seolah-olah dia akhirnya berani atau istilahnya itu duwe angin kalau orang Jawa itu seperti itu. Ya kan? Coba aja di bawah itu, coba bikin burung itu seolah-olah dia adalah alfanya. Caranya gimana? Kamu bisa pakai untul. Agak repot memang. Ya kan? Pakai untulan burung yang nggak bunyi, jantan tapi nggak bunyi. Biarkan dia seolah-olah adalah alfanya, dia adalah penguasanya. Bisa juga nih dengan pecahkan birahinya, mentokkan birahinya, dia nanti ngonslet tuh, ya kan? Seperti itu. Itulah caranya mensiasati burung-burung yang bermasalah dengan mental. Gitu Om. Ya kalau pengen, ya ini kan tadi sampean katakan kadang mau kerja kadang enggak, tapi banyak enggak kerjanya. Nah, supaya nanti bisa kerjanya banyak, ya kan? Walaupun sesekali dia enggak kerja, tetapi ya itu tadi lebih banyak kerjanya lah. Ya sedikit ada upaya. Kamu bisa untul burung itu atau bikin burung itu pecah birahi. Nah kalau mecahkan birahi burung itu gimana? Sering saya katakan, supaya burung itu selalu on fire di rumah, maka pakailah settingan yang kenceng, settingan yang tinggi. Burung itu selalu on fire hariannya dengan setting kenceng. Setting itu seperti apa Om Sanda? Ya umumnya ya, pemain-pemain yang burungnya sudah grit ini, rata-rata hariannya tuh full kroto. Itu yang paling umum. Tetapi kalau di Jawa Timur ini karena cukup banyak untuk selain kroto ya, pakan alternatif itu bisa dikasih ulat kandang. Ulat kandang ini kan sifatnya juga nol teman-teman ya, nggak tinggi lah ya, bisa untuk dijadikan settingan harian yang dia full ulat kandang. Itu. Jadi bikin burung itu pecah birahinya dan on fire setiap hari. Biar ngonslet lah istilahnya seperti itu. Nanti sewaktu di lapangan kamu kan burung di dalam kerodong itu gembrong-gembrong, kamu coba buka saja dulu sebelum burung digantangkan. Ya syukur-syukur itu tadi agak ribet sedikit memang, tapi bawa aja untulan. Ya nggak ada salahnya dong, ada upaya. Kan sudah jelas. Ini adalah burung yang bermasalah mental. Burung yang bermasalah mental konsekuensinya adalah burung itu tidak stabil. Ya kan? Nanti jadi coba itu. Insya Allah nanti burungnya sampean tuh lebih sering nampilnya ketimbang nggak nampilnya. Gitu Om. Saya rasa cukup sekian. Oh ya, masalah kayak umbaran ini itu nggak usah terlalu dipikir. Karena ini sudah jelas urusannya adalah mental. Sedikit tips dari saya untuk supaya burung itu tetap terpupuk mentalnya, rutin saja untuk pengembunan itu
dilakukan walaupun waktunya sebentar saja ya. Setelah subuh itu usahakan burung ini bunyi yang pertama ya, di antara burung alam atau burung masteran yang ada di rumahmu atau burung-burung yang lain lah. Kalau kamu di rumah itu ada burung murai batu ya. Syukur-syukur kalau bisa sih burung seperti ini hidupnya nunggal saja. Kita pupuk tuh kepercayaan diri burung ini ya, supaya dia pede, percaya diri, merasa hebat, merasa besar dirinya, merasa bahwa dia adalah penguasanya. Itu saja sih PR-nya. Kalau masalah umbaran ini enggak usah lah ya, enggak usah ke situnya, nanti aja. Kalau sudah ketemu masalah ya burungnya enggak bisa main dengan beberapa sesi atau di penilaian 10 menit dia kedodoran seperti itu, baru nanti kita eksekusi dengan pembentukan stamina gitu ya. Kalau sekarang sih fokus aja pada mental burung sampean ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.